Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Satu Nuka. Apa kabar sahabat Satu Nuka? Akhir-akhir ini kita sering diperlihatkan oleh tanaman hias yang sangat mempesona, cantik dan anggun. Tanaman ini memiliki corak warna yang otentik. Pada daunnya, sebut saja tanaman kaladium. Kaladium dikenal luas sebagai tanaman hias dengan warna-warna daun yang mempesona. Di Indonesia, tanaman ini lebih familiar dengan nama keladi. Keladi yang biasanya tumbuh liar di sekitar pekarangan lembab atau got-got saluran air itu, kini masuk jajaran tanaman hias paling populer di tahun 2020. Beberapa bulan terakhir, keladi hias ini banyak diburu para kolektor bunga dan diprediksi menyaingi pamor aglonema yang memang lagi trending. Eits, jangan salah, sebenarnya tanaman ini beracun loh. Apa yang membuat kaladium beracun? Meski tanaman ini memiliki daun yang cantik dan eksotis, namun ternyata seluruh bagian keladi beracun. Menurut para peneliti, terdapat kandungan racun berupa senyawa oksalat yang bisa menyebabkan kulit menjadi iritasi dan gatal-gatal. Menurut laman resmi Children's Health Queensland Hospital and Health Service di Australia, racun pada tanaman keladi masuk kategori 2 dan 3. Kategori 2 termasuk lumayan beracun, sementara kategori 3 memiliki kandungan racun yang ringan, kalau kategori 1 yang paling berbahaya. Untuk itu, tanaman keladi ini berbahaya jika daunnya atau bagian lainnya tidak sengaja tergigit atau sampai tertelan oleh manusia atau hewan. Salah satu dampak yang terjadi adalah pembengkakan pada lidah dan mulut. Selain itu, juga bisa menyebabkan muntah, iritasi pada mulut dan tenggorokan, serta iritasi kulit. Dalam jangka panjang, efek racunnya bisa mengakibatkan kesulitan bernapas. Nah, bagi kalian yang terlanjur menggigit atau tidak sengaja menelan tanaman keladi ini, jangan panik. Berikut ini cara mengatasi efek berbahaya tanaman keladi. Cara mengatasi dampak dari paparan tanaman keladi tergantung pada keluhan yang timbul. Jika jenis racunnya diketahui dan tersedia penawar racun atau antidotnya, maka penawar harus diberikan sesegera mungkin. Secara umum, saat seseorang mengalami keluhan akibat paparan tanaman keladi, pertolongan pertama yang dapat dilakukan adalah segera bersihkan area tubuh yang terkena tanaman keladi dengan air hangat dan sabun selama 20-30 menit. Jika yang terkena bagian mata, segera bilas dengan air bersih. Jika tidak sengaja tergigit atau menelan tanaman beracun, bersihkan area kontak dengan kain dingin yang basah. Lalu minum susu atau air dalam jumlah yang banyak. Saat seseorang keracunan, lalu diberikan cairan dalam jumlah besar, otomatis kadar racun akan menjadi kecil. Kalau kita minum susu banyak, perut akan merasa tidak enak, lalu buang air. Itu yang kita butuhkan untuk mengeluarkan racun. Cuci seluruh pakaian dan benda yang mungkin terkontaminasi. Berikan kompres dingin pada kulit yang terasa gatal atau muncul ruam dan lepuhan akibat paparan tanaman keladi. Untuk meredakan gejala alergi di kulit, coba juga gunakan lotion kalamin atau minum obat anti alergi. Untuk reaksi alergi yang lebih berat, bisa menggunakan obat kortikosteroid
yang diresepkan dokter. Hindari menggaruk area kulit yang terpapar karena dapat menyebabkan luka pada kulit yang beresiko terinfeksi bakteri. Biasanya, keluhan ringan dan sedang akibat paparan tanaman keladi hanya berlangsung selama 1-3 minggu. Apabila gejala tidak hilang atau justru semakin parah, Anda perlu memeriksakan diri ke dokter. Namun, jika setelah mengkonsumsi atau terpapar tanaman keladi, Anda merasakan gejala yang berat seperti sesak napas, sulit menelan, wajah bengkak, diare berat, mual dan muntah darah, hingga lemas, segeralah minta pertolongan ke IGD di rumah sakit terdekat. Nah, begitulah info yang bisa kita sampaikan. Sampai jumpa di next video selanjutnya.